أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا كنتم تكنزون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayyudfi'u nurallah. Yuriduna padha ngarepake sapa akeh. Ayyudfi'u yen to mateni. Mateni
wa ya'ba lan mau lan nolak sapa Allah Gusti Allah. Dia mau apa untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisannya, tapi Allah maha, Allah menolak. Kalau sudah Allah menolak, ya siapapun tidak bisa. Illa ayyutimma, coba ayyutimma yang tak menyempurnakan kepada Allah nurahu ing cahaya Allah. Masya Allah. Itu malah Allah apa? Ingin menyempurnakan. Dan walau karihal kafirun, senajan benci sapa al kafirun wong kang padha kafir, orang ngurus Allah, orang peduli. Kalau mau benci-benci tetap Allah. Kalau sudah Allah punya kehendak, siapa yang mau? Gak bisa. Ini loh, mau berdoa yang kita biasa baca setiap sholat. Allahumma akhirnya rabbika wa syukrika wa musibbatani. Allahumma la mani alima aqaita naik. Allahumma la mani alima aqaita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'u darjat dimikal jannah. Allahumma la mani alima aqaita. Jadi Allahumma ya Allah, la mani, tidak ada orang pun yang mampu mencegahnya, siapapun. Lima aqaita, kalau engkau sudah memberi, siapa yang menolak? Tidak ada. Siapapun manusia, bapak patah dan patah, pak polisi dan polisi. Kasus polisi, anak polisi dibully, titik, nanti itu titik lah. Masya Allah, viral saat Indonesia. Teman yang buah banget polisi ini perlu jenis itu. Makanya kan tanya mental penjajah. Nah, kemudian Allahumma la mani alima wa la mu'ti alima manata. Sebaliknya Allah juga kalau sudah tidak memberi, Allah sudah tidak akan memberi. Wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'u. Siapapun tidak bisa untuk memberi. Sokong yang terjadi kerja bukan di bodoh di mata. Termasuk ini, makanya siapapun ingin meredamkan ataupun ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka, tidak akan mau. Kalau Allah mau, nggak perlu lisan. Siapa yang memadamkan? Silakan. Wayang Allah. Tidak akan perlu. Nah, ini kalau dalam tafsir begini. Yuriduna ayyufi'u nurallah ay dilalatuhu wa hujjatuhu ala tauhidih. Jadi petunjuk Allah dan hujjahnya Allah atas ketauhidannya Allah. Ja'ala barahim bimanzilin nur. Jadi Allah jadikan barahim burhan, bukti-bukti dengan manzilin nur, dengan kedudukan cahaya. Lima pihak dan bayar, dan itulah sebabnya termasuk bagian dari penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mengartikan nurullah, ini maksudnya adalah nurul Islam, cahaya Islam. Cahaya siapa yang mau meredupkan, memadamkan cahaya Islam? Artinya bagaimana? Ayah itu dinallah bitabdilihim. Jadi mereka sengaja ingin memadamkan, itu menghancurkan agama Allah dengan kedustaan mereka, dengan kata-kata mereka. Jadi kata-kata mereka itu ingin mendustakan agama. Apa itu agama Islam? Apa itu macam-macam dengan omongan-omongan. Makanya di sini dijelaskan bi afwahihim ay bi makna jabr fawal ala aslin li anna al asl fil fahmi fawal.
Mitlu khawdun atau akhwat. Jadi lisan itu bahaya. Ciangon nama lisannya. Saya ada lembutnya lisan. Jadi lisan itu nama benar. Daging tidak bertulang tapi bahaya yang Masya Allah. Makanya para ulama satu begini, Imam Ghazali, salamatul insan likhifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung seberapa kuat dia menjaga lisannya. Salamatul insan Termasuk puasa, puasa Ramadan itu. Kata-kata dari kata soma yasumu soma. Kutiba alaikumusiyam. Kata soma yasumu soma itu tidak berarti apa? Menahan makan minum. Coba kita lihat bagaimana saat itu ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Saat itu kan dia tidak berpuasa. Apa sampai dia menantar? Kenapa? Karena saat itu dia hamil, nggak tahu siapa bapaknya, bingung kan? Mau ditanya orang, bapakmu siapa? Kenapa suamimu? Kan bingung. Daripada begitu, akhirnya dia menantar pada Allah dengan kalimat Inni nadartu laka, inni nadartu lirrahmani sawma. Aku menantar kepada Dan Jamal Rahman sawma. Apa kata sawma? Bukan puasa, tidak makan, tidak bukan. Apa? Layak takalla, tidak merespon orang saat ditanya. Sawma ternyata tidak ngomong asumtu. kathirun minas somti. Makanya dia itu, saya dulu teringat dengan di pesantren-pesantren sawah itu yang mereka itu biasanya mengadakan puasa. Namanya bukan hanya puasa biasa, Pak. Odok keruat, puasa bodong, puasa keruat, puasa bisu. Kamu sih bisu, Pak? Jadi sehari nggak ngomong belas, kuat banget ya. Ini roh. Nggak ngomong ya? Terus orang ngomong, nek bapak-bapak mungkin kuat ibu rasa. Aneh. Dan itu dilakukan di pesantren. Saya nggak bayangkan kuat. Termasuk puasa Ramadan sebenarnya juga begitu. Puasa itu tidak banyak ngomong. Ngomonglah nggak apa-apa, tapi saya mama. Ada orang tuh, Masya Allah, saya itu gimana sedih ya. Saya kok kemarin ketemu dengan orang itu ngomong sebentar, ngomongannya gak enak senang. Ngomong gak tahu karena ketemu ngomong keputusan gak enak. Makanya ucapan itu Masya Allah. Dengan apa? Dengan membuat sebuah kebohongan atas nama Islam. Sekarang buahnya apa? Cuma contohnya di masyarakat macam-macam. Faktanya macam-macam. Ini kan tafsirnya begitu ya. Di kajian tafsir kan zaman dulu, konteksnya zaman dulu. Kalau dibawa ke konteks sekarang macam-macam. Contohnya buah. Ini kita baca tafsir Al-Qurtubi, ya bahasanya bahasa zaman dulu semua. Wa yaqullahu illa ayyutimma nurah. Allah menolak, tidak akan pernah bisa. Siapa kalau sudah Allah menolak? Siapa yang mampu untuk bisa menolaknya Allah? Menahan balaannya Allah. Illa ayyutimma nurah. Justru Allah menyempurnakan cahaya. Insyaallah. Illa wa laysa bil kalam harfun nafi. Jadi illa ini bukan kalimat termasuk pengucapan, bukan huruf nafi. Wala yajuzu riba illa zaidan. Sama itu. Jadi illa itu tidak harus bermakna huruf nafi, meniadakan. Ini kajian-kajiannya orang-orang di luar, saya akan sampaikan di sini. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ya, makanya kita harus hati-hati. Lisan kita itu ternyata bisa menjebloskan kita ke dalam neraka Allah karena lisan.
bom yang menjadikan manusia itu bisa terjatuh ke dalam api neraka. Kita belum cek hadisnya itu apa? Itu viral ya. Tapi ada bener Maksudnya orang-orangnya pada hadis, saya belum cek hadis. Atau juga bisa jadi bi'awa diri itu dimana berkat diri lagi dengan mendustakan terhadap Islam, wa ta'nu afihi dan mencaci Islam, mengolok-olok Islam, wa surbat nasrani dan mengalihkan Islam dari orang-orang. Biar orang itu benci dengan Islam bagaimana? Sekarang ini banyak. Biar orang yang benci dengan Islam dia bikin kata-kata yang macam-macam. Mas, ada seorang profesor saya sebutkan namanya. Buat apa? Iman itu gak penting. Si penting itu bagaimana orang itu bisa membantu dengan sesamanya. Orang itu punya jiwa-jiwa empati dengan sesamanya. Orang itu yang penting bisa menolong sesamanya. Iman gak penting. Loh, menurut dia enak seorang ngomong begitu. Makanya harus ada kata-kata yang harus ada. Kita lanjutkan kajian kita. Lanjutkan hadisnya biar enak dalam sekali. Walladzi arsala rasulahu bil huda walladzi yadat alladzi qabaladikat arsalakan musawadat rasulahu insana Allah bil huda lawan begitu wadil hak dan agama dan hak. Apa tujuannya? Yudhirahu supaya lahirake sapa Allah ing agama Islam, ing agama ala dini kullihi ngatasi agama sekabehane agama. Walau gagal musyrikun, walaupun senajan kaum musyrik benci dengan itu semua. Nah ini yang luar biasa. Jadi kita harus bangga dengan Islam. Aku mulai macam-macam Islam dan iblis, apa? Jangan. Kita harus bangga dengan Islam. Makanya orang Islam suatu ketika perlu kaya. Benar. Bukan bangga itu dengan kekuatan atau dengan kekayaan kita, tapi tidak. Kita tunjukkan bahwa Islam itu bisa kaya. Itu maksud saya. Jadi suatu ketika apa harus beli mobil dari bukan untuk bangga-banggaan, tapi kita lihat untuk yudhirahu ala dini kullihi. Boleh. Niatnya itu, kalau niatnya untuk kaya-kaya gagah-gagah banyak. Akhirnya ya apa? Ya gak dapat apa-apa. Kendaraan itu ada 3 model tipe orang menggunakan kendaraan. Apapun ya kendaraan apapun, pokoknya kendaraan kalau zaman Nabi ya kuda, kota. Ternyata ada orang menggunakan kuda itu. Kalau mau kepo, apa? Juga kali jalan. Ya, betul, tidak ada apa-apa. Yang kedua, ya tidak dapat dosa, tapi tidak ada apa-apa juga. Yang kedua, dapat dosa, laknat. Ini yang baik, karena kita akan apa-apa, sombong-sombong. Yang ketiga, untuk Allah Rasul ini, ya ini mudah yang bisa mendapatkan pahala yang Allah bisa masukkan surga. Kendaraan itu penting, tapi tadi itu kalau niatnya kalau untuk gagah-gagahan tidak dapat apa. Kadang-kadang kamu jamaah itu kendaraan ada. Ya walaupun tidak semua kaya, tapi kan ada yang kaya dan cukup dan itu paling tidak lebih dari 1 lah. Kadang-kadang pas ada menyusul lalu jemput ustaz untuk isi Idul Fitri atau Idul Adha susah kamu. Dan itu banyak. Waduh sahabat, nenek. Masya Allah. Kan rumah bersulit saya. Ya itu saya apa? Akhirnya kendaraannya nggak apa-apa. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi saya pernah ya di daerah Nganjuk dibonceng kendaraannya banyak berdos berapa
bawa sebanyak itu ke pos bisa. Ya harus nempel dulu Pak. Masya Allah. Nempel. Kadang-kadang kalau sepeda motor nggak bawa uang. Ini namanya ini luar biasa. Saya tempat saya ingin kalau saya rasakan bagaimana nikmat Allah. Dia pernah tahu Sukomoro Nganjuk itu ke utara, itu ke daerah itu paling tidak saya 5 kilo itu masuk. Padahal itu saat itu jalannya kau sekarang kan yang penting tidak banyak dicor dulu mas hujan bisa terus coba beli makanya perlu alhamdulillah sekarang tidak boleh kayak tadi saya bilang gimana susah kan jemput susah masuk pak mobil dijemput nggak mau jadi memang begitu susah di tumpah ibu standar susah kelong kalau plus tapi memang abu itu kalau nggak ada kilo-kilo begitu nggak bisa sulit sama ada gitu tapi berat pada digawe ngaji dia mah tahu terus bukan lagi arsala rasulahu ya Allah dan yang mengutus rasulnya siapa yang dimaksud ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda dengan membawa petunjuk maksudnya bahwa Furqan. Jadi Al-Quran itu dengan cara dengan Furqan berbeda dan tidak ada satu pun kitab di muka bumi yang bisa mengklarifikasi, yang bisa sebagai apa ya untuk istilahnya ngetes dan kita karena sesat apa tidak itu nggak ada selain Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai wazan awal disimbang di samping nanti Quran sebagai Al-Furqan berbeda. Masya Allah nggak ada kita lagi makanya Quran itu Masya Allah saya baca tak itu seperti dan berapa banyak orang kafir ketika mendengar Quran masuk Islam banyak Umar bin Khattab mendengar bacaan Quran akhirnya masuk Islam. Kita ini harus berdiri ya di mana-mana baca Quran. Kadang-kadang ada satu apa yang normal, sengaji apa? Ya, baca ya kalau ngaji lalu. Wadil haqqi lahu ala dini kulli ay bil hujjati wal barakah. Jadi Allah menunjukkan bahwa Islam ini adalah dengan hujjah, dengan dalil, dengan bukti wal barakah dan juga bukti-bukti yang ada. Kemarin kayaknya jelaskan ada ditemukan kapal bekas kapal Namrud. Masya Allah. Saya sudah membatu. Ternyata dalamnya itu berubah. Dicek dalamnya, Masya Allah. Teknologi sangat canggih. Mungkin nanti arsiteknya itu walau itu zaman itu kok bisa. Masya Allah. Dan itu tidak. Jadi apa Allah buktikan betul. Oleh karena itu kadang-kadang kita jangan boleh ragu dengan Quran. Itu sudah apa informasi dalam Quran kita harus benarkan, itu pasti pasti benar. Jangan bilang oh ini apa yang benar, nah ini ragu-ragu. Nggak boleh. Orang ragu-ragu itu bukan termasuk orang beriman. Itu malah tidak tahu ya kan. Jadi orang ragu-ragu tidak termasuk orang beriman. Orang beriman itu tidak ragu. Makanya istilahnya di dalam Bukhari itu ada al-imanu al-yaqinu kullu. Iman adalah yakin yang totalitas. Dan dengan yang aku sinting ada imannya tidak ada. Makanya iman itu al-yaqinu kullu. Ini bukan apa yang utama bisa menyampaikan. Jadi al-yaqinu kullu. Jadi iman itu adalah yakin yang sempurna, yang total. Tidak boleh sisi-sisi. Iya bapak Abu ragu ini. Itu yang itu namanya iman. Al-yaqinu kullu.
kehebatan syariat agama Islam. Ada seorang penelitian, seorang profesor dari Amerika, Jerman, Profesor Hamidullah. Dia meneliti Pak, undang-undang dari mulai zamannya paling tua zaman siapa? Sebelum Nabi Muhammad ada. Pokoknya Yunani Roma. Zaman Yunani, Plato, semua macam lagi. Terus satu dari Nabi Muhammad. Belum ada satu-satunya undang-undang yang tertulis yang rapi sebagaimana Islam. Berarti gitu Profesor Hamidullah. Jadi ternyata baru ada undang-undang yang tertulis yang rapi. Itu apa? Di Islam. Dengan agamanya, justru Al-Madinah gitu ya, dengan piagam Madinah. Lengkap aturan-aturannya sudah, sampai lagi dengan Quran. Aku tambah lengkap. Dan itu lengkap tertulis. Undang-undang Prancis versi sebelumnya nggak ada tertulis, ada undang-undang tapi nggak tertulis. Kalau Islam ada tertulis lengkap. Makanya menjadi rujukan undang-undang yang dibuat rujukan orang Belanda. Profesor Doktor Master Hazeli, pakar hukum yang sekolahnya di Belanda. Ada bukunya Pak. Dan dia meneliti. Ternyata mayoritas orang-orang yang dibuat di Belanda itu adalah rujukannya Islam. Karena lengkap. Ada model misalkan orang membuat jarima seperti ini. Kalau jarima itu pidana seperti ini, apa solusinya? Pidana kayak gini hukumannya apa? Itu orang Belanda enggak nonton gimana? Susah. Boleh ini kira-kira ya, ada contoh yang seperti ini ya. Itu hanya ada dalam Islam. Nah, orang mencuri dipotong tangannya, kalau sudah rubuh dinar, seperempat dinar, berarti dia sudah dapat bisa dipotong. Nah, orang zina begini, dan itu hanya ada di Islam. Agama apapun di muka bumi yang mengatur undang-undang seperti itu lengkap. Makanya rata-rata Belanda itu pasti nyonteknya undang-undang Islam. Ya jadi itu. Dan kita harus bangga, ternyata kita punya undang-undang seperti itu. Maka masih dihimbau alat diri beli apapun agama di muka bumi ini kan bisa melebih dari sekolah. Baik dari psikologinya, baik dari agamanya, buktinya, hujahnya, kuat banget. Seorang profesor manapun ada ya, kalau di orientalis itu saya punya buku buat tentang orientalis, dari hadis maupun tafsir maupun Quran semuanya itu banyak. Orientalis itu punya kitab sampai dia itu menulis ya dalam hadis. Kita tahunya yang namanya orientalis itu hanya belajar Quran. Mereka belajar hadis. Bahkan dia mengatakan Abu Hurairah itu siapa? Wah, dia meriwayatkan hadis itu banyak. Padahal dia bersama Nabi gak lama. Berarti Abu Hurairah ini karangan-karangan diri. Dan saya akan dia menuduh Abu Hurairah begitu. Waktu ini fakta oleh seorang profesor juga, dia dari Mesir, Muslim dari Mesir, yang kemudian dia belajar di Barat, namanya Profesor Dr. Mustafa siapa yang tahu kan? Jadi dia akhirnya menulis buku yang isinya adalah membantah, membantah semuanya mereka tuduhan-tuduhan orientalis terhadap hadis, terhadap tafsir, banyak semua dia habis. Makanya sekarang ini
hadis. Nek Quran tidak akan bisa, nek hadis mungkin. Kenapa? Karena Quran langsung dikira inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang benar kayak Quran dan aku pun yang menjaganya. Jadi aku menjaga Quran ini Allah sendiri. Di samping bahwa fakta macam begitu banyak ayat-ayat kita tafsir yang jelas. Kenapa? Karena yang dijaga oleh Allah bukan hanya lafaznya, tafsirnya pun dijaga. Jangan sampai melenceng dari yang benar. Makanya dijaga betul Al-Quran. Tidak ada siapa yang mau di muka bumi. Ada seorang kafir ingin menghina Al-Quran zaman Nabi dulu. Ingin menghina Al-Quran. Coba kamu bikin syair, kamu kan bisa syair. Udah saya Syu'ara. Bikin syair. Bikin syair ya. Yang isinya adalah menghinakan Quran, merendahkan Quran. Dia bikin syair. Al-Quran itu seperti pohon yang rindang dan sejuk. Semua orang ingin bernaung di bawahnya. Oh bukan itu kan banyak meninggikan Quran. Yang cari syair yang merendahkan Quran. Dia nggak bisa. Kenapa? Karena hebatnya Quran. Mau ingin mencoba yang merendahkan Quran nggak bisa. Disuruh buat syair yang merendahkan Quran malah apa? Meninggikan Al-Quran. Nggak bisa. Itu aduh. Itu ada syairnya yang syu'ara yang terkenal. Ternyata nggak bisa apa-apa berkutik dengan Al-Quran. Makanya ada syu'ara itu begitu. Memang tujuannya memang kan di antara kata syu'ara saat itu kan zaman jahiliyah itu kan yang paling hebatnya syairnya. Syair nomor satu. Sebelum Quran ada syair-syair syu'ara itu menjadi rujukan banyak orang. Akhirnya adanya Quran tak mimpas. Itu namanya dunia dirau ala di Quran itu. Kita teruskan dulu karena ada kejadian. Para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebuah riwayat ada rajul Isa alaihissalam didraw ala din kulli ala din Islam ala kulli din. Jadi mana akan meninggikan agama Islam kepada atas semua agama yang kamu ini. Tidak ada. Makanya kita kalau belajar Islam itu bukan berarti ingin merendah, tidak bermaksud untuk merendahkan agama yang tidak. Tapi Quran kayaknya begitu ngomongnya. Quran ngomongnya begitu. Ala din kulli. Apa kemudian dihapus saja ayatnya? Tidak bisa. Karena begitu kan? Kita maunya gak jujur, jujurnya begitu. Dan saya ditantang, dan itu akhirnya makanya sekarang ini agama apapun di muka bumi ini, dia mesti mereka itu, kalau mau hujah, mau kuat-kuatan hujah, dan nggak bisa melawan semuanya. Tapi kuat-kuatan, ya kuat Amerika, kuat Israel. Ada lagi yang lagi dengan dilakukan. Ini. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang Islam bahwasanya mereka ini semua di dunia Islam, di dunia ini semuanya cinta. Di hari nanti, di hari bagaimana nanti di hari Islam, di hari kiamat, semuanya akan kembali kepada Islam semua. Di mana Islam itu adalah ya'budullah bihi la ghair. Di mana agama Islam itu menyembah kepada Allah di muka bumi ini dan tidak ada selain itu yang disembah. Wa yashhadu bi hadzal ayat, sehingga Allah saksinya adalah ayat ini. Wa yakunu dinu kulluhu lillah. Sehingga semua agama ini akan menjadi agama Allah semuanya. So ini ayatnya. Kalau dalam bahasa rasis ya. Rasis. Wa yakunu dinu kulluhu lillah. Dan nanti semua agama itu semua milik Allah. Kembali kepada walau lam ya'lamullah anna dzalika ka'iman la taj'alu ghayra wa talaba
sini nanti. Kalau sudah bicara Islam itu nanti tergantung Pak. Sekarang ini banyak orang ngomongnya itu lembut-lembut. Ya rahmatan lil alamin. Namun kan tidak salah bahasa nada illa rahmatan lil alamin. Jadi kan aku mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil alamin. Ya dari dulu lihat rahmatnya itu apa? Maknanya bagaimana? Itu jangan kemudian seartikan kalau begitu menuduh semua ya nanti dulu cari hadis yang lain, cari ayat yang lain untuk menafsirkan ayat ini jangan berdiri sendiri. Kadang-kadang kita menafsirkan ayat itu kan sendiri, banyak ayat yang lain dilupakan. Makanya tematik ya maudhu itu begitu, cari yang maknanya sama. Ya sama dengan kalau Nabi Isa itu meninggal apa tidak, wafat sudah wafat apa tidak? Pak Jadi kan luar biasa. Yang mengatakan wafat juga ada ulama Indonesia ahli tafsir, termasuk Profesor Dr. Mulashihad. Nabi Isa juga wafat. Ada dengan cicak di dalam tafsirnya harus tidak tahu. Lalu pada sebenarnya pada akhirnya Nabi Isa sampai kapanpun nanti di akhir zaman akan turun. Dan Nabi Isa sampai kata, wa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Jadi Allah mengangkat diri dari langit. Mutawaffika itu jangan dijadikan wafat, tapi apa? Dicukupkan di muka bumi. Ya, dicukupkan. Ya, berarti kan tidak wafat. Sebab kalimat wafat itu ada 3 makna. Yang pertama, wafat itu di mana tidur. Surat Al-Maidah, surat Al-An'am ya Bapak. Berarti wa tawaffatu bil lail. Aku mematikan kamu di saat di malam hari. Maksudnya apa? Tidur. Satu. Yang kedua, wa tawaffatu di mana cukupkan di muka bumi. Yang ketiga, wa wafatu di mana wafat mati. Betul. Berarti apa? Maka jangan diartikan cuma satu, di mana wafat saja. Banyak maknanya. Mungkin itu sebagaimana dan ini harus dikatakan dengan banyak